Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar matematika mengenai sumbu simetri dan nilai optimum. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar untuk menggambar sebuah fungsi kuadrat. Kita sudah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, setelah kita sudah bisa menggambar grafik fungsi kuadrat, kita akan belajar menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari sebuah grafik fungsi kuadrat. Perhatikan gambar yang di sebelah kiri, fungsi grafik di sebelah kiri. Di sini ada sebuah grafik fungsi kuadrat. Dia menghadap ke atas. Maka, sumbu simetrinya adalah A ini. A ini dinamakan sumbu simetri, yaitu sumbu yang membagi dua sebuah grafik fungsi kuadrat. Nah, A-nya ini kita kalau tarik garis di titik A ini, atau X sama dengan A, kita tarik garis, maka dia akan membagi dua grafik ini. Grafik fungsi dari A. Lalu, bagian atas ini dinamakan nilai minimum. Bagian atas, karena dia menghadap ke atas, maka dia disebut nilai minimum. Bagian bawah grafik ini disebut nilai minimum. Puncaknya adalah nilai minimum. Nilai minimumnya adalah dilihat dari sini. Dilihat dari angka yang ada pada sumbu Y. Kalau sumbu simetri yang kita lihat adalah angka pada sumbu X. Kalau pada nilai minimum yang kita lihat adalah pada grafik atau pada sumbu Y. Yang di sebelah kanan, ini adalah sebuah grafik fungsi kuadrat. Sama. Sumbu simetrinya adalah B. Yang kita lihat juga adalah angka yang tertera pada sumbu X. Yang membagi dua grafik tersebut sama besar. Lalu nilai maksimumnya kita lihat dari angka pada sumbu Y. Pada puncaknya. Yaitu disebut nilai maksimum. Karena dia menghadap ke atas. Dia puncaknya berada di atas, kalau ini puncaknya berada di bawah. Kalau menghadapnya, berarti menghadap bawah. Puncaknya berada di atas, berarti nilai maksimum. Kalau ini puncaknya berada di bawah, maka nilainya disebut nilai minimum. Untuk lebih jelas lagi, perhatikan grafik berikut. Di sini ada sebuah grafik fungsi kuadrat. Mari kita tentukan berapa sumbu simetrinya, berapa nilai optimumnya, dan berapa titik puncaknya. Perhatikan ada sebuah garis yang menunjukkan X sama dengan 3. Maka sumbu simetri grafik ini adalah grafik fungsi kuadrat berikut adalah 3. Lalu di sini ada 3,1. Titik ini koordinatnya 3,1. Maka nilai minimumnya adalah 1. Karena yang dilihat adalah angka yang berada di Y. Nah, Y-nya berapa? Karena di sini 3,1 artinya X-nya 3, Y-nya sama dengan 1. Maka di sini nilai minimumnya adalah 1. Lalu berapa titik puncaknya? Titik puncaknya adalah ini, titik yang berada di paling atas, yaitu paling atas, paling bawah, paling ujung lah, karena dia menghadap ke bawah. Dia titik puncaknya ada di paling ujung, berarti 3,1. Paling ujung dari lengkungan grafik tersebut. Nah, sekarang kalian sudah lebih paham mengenai apa itu sumbu simetri dan apa itu nilai optimum dan titik puncak. Contoh soal yang kedua. Di sini ada 3 grafik, lalu ada pertanyaannya, tentukan sumbu simetri dari negatif X kuadrat, negatif 5X dikurangi 4. Yang B, tentukan nilai maksimum atau minimum dari Y sama dengan negatif X kuadrat, negatif 5X, negatif 4. Yang C, tentukan titik puncak dari Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 4. Kita cari dulu lah, mari kita jawab. Kita cari dulu mana grafik yang menunjukkan negatif X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 4. Dan ternyata ada warna biru
ini grafik dari X kuadrat, bukan negatif ini. Oh, ternyata dia di grafik warna merah. Kita amati ini grafiknya. Nah, mari kita tentukan, kalau sudah ketemu grafiknya, mari kita tentukan sumbu simetrinya. Oke, mari kita tentukan sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya berada di sini, membagi grafik Y menjadi dua bagian. Nah, kita lihat angka yang ada di huruf X-nya, yaitu antara negatif 2 dan negatif 3. Berapa kira-kira di antara negatif 2 dan negatif 3? Berarti ada negatif 2,5. Nah, berarti sumbu simetrinya adalah negatif 2,5. Sekarang yang B, nilai maksimum atau minimum. Karena menghadap ke bawah seperti ini, dan dia puncaknya berada di atas, maka yang kita cari maksimum atau minimum. Nah, yang kita cari adalah maksimum. Nilai maksimumnya berapa? Kita lihat di sini di angka 2, lurusnya di angka 2, maka nilai maksimumnya adalah 2. Kalau sudah, kita cari yang C, titik puncaknya. Titik puncaknya adalah tinggal ini X, Y, yaitu negatif 2,5, 2. Gampang kan untuk menentukan nilai dari sumbu simetri, nilai maksimum, dan titik puncak dari grafik suatu fungsi kuadrat. Nah, bagaimana kalau kita akan menentukan sumbu simetri, nilai maksimum, nilai minimum, dan titik puncaknya ketika tidak diketahui gambar atau belum diketahui gambarnya? Kita hanya diberi fungsinya. Maka rumusnya seperti ini. Untuk mencari sumbu simetri, caranya adalah negatif B per 2A. Untuk mencari nilai optimum, negatif D per 4A. Kalau untuk mencari titik puncak, yaitu ya tinggal hasil dari sumbu simetri dan nilai optimumnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi X kuadrat dikurangi 4X ditambah setengah. Kita tentukan dulu sumbu simetrinya. Sumbu simetri rumusnya adalah X sama dengan negatif atau negatif dalam kurung B per 2A. Nah, kita butuh B dan kita butuh A. Dari persamaan ini kita tentukan dulu A-nya berapa? A-nya adalah 1. A-nya di sini ya. Lalu B, B-nya berapa? B-nya negatif 4. Ini negatif 4, berarti kita tulis semua ya, beserta tandanya. C-nya berapa? C-nya berarti yang paling belakang, yaitu setengah. Sekarang, kita masuk ke sumbu simetri. Rumusnya adalah negatif B per 2A. Kita masukkan negatifnya tetap. B-nya negatif 4. Kita tulis negatif 4. 2-nya tetap 2. A-nya, karena bernilai 1, maka A-nya kita ganti dengan 1. Lanjut, kita hitung. Negatif tetap negatif. Negatif 4 tetap negatif 4. 2 dikali 1 hasilnya 2. Negatif 4 dibagi 2 hasilnya negatif 2. Negatif 4 dibagi 2 negatif 2 ya. Negatif kali negatif hasilnya positif. Ya, maka sumbu simetrinya ketemu 2. Sekarang kita lanjut ke nilai optimumnya. Nah, nilai optimumnya berapa? Karena ini nilai optimumnya, rumusnya adalah negatif D per 4A. D per 4A. D-nya rumusnya ini ya. B kuadrat dikurangi 4AC. B kuadrat atau B pangkat 2. Berarti B-nya kita pangkatkan 2. Sudah kan? Dikurangi 4. Tulis 4. Dikali A. A-nya 1. Berarti dikali 1. Dikali C. C-nya berapa tadi? Setengah. Berarti dikali setengah. Kita hitung. Negatif 4 pangkat 2. Negatif 4 dikali negatif 4. Positif 16. Dikurangi 4 kali 1, 4. 4 kali 1, 4. Per 2. 2-nya tetap ya. Lanjut dikurangkan. 16 dikurangi 4 dibagi 2. Kita bagi dulu. 16 bagi 4 bagi 2, 2. Berarti artinya 16 dikurangi 2, hasilnya 14.
maka D-nya ketemu 14. Setelah ketemu D, kita bisa mencari nilai optimumnya. Nah, di sini ada D per 4A, negatif D per 4A. Kita masukkan. Negatifnya tetap, D-nya 14. Kita tulis 14 per 4A. 4-nya tetap, A-nya berapa? A-nya 1, maka kita masukkan 1 di sini. Kalau sudah ketemu, kita lanjutkan. YP atau titik nilai optimumnya adalah 14 per 4. 4 kali 1 kan 4. 14 dibagi 4 berapa? Ketemunya 3,5 di dalam kurung. Nah, dikali negatif di luar. Menjadi negatif 3,5. Itu nilai optimumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa sumbu simetrinya adalah ketika X sama dengan 2 dan nilai optimumnya adalah negatif 3,5. Gampang kan? Ini rumus untuk menentukan sumbu simetri, nilai optimum dan titik puncak. Ketika ditanya titik puncaknya, berarti tinggal 2, negatif 3,5. Tinggal dikasih koma saja. Kalian sudah tahu apa itu sumbu simetri dan apa itu nilai optimum. Selanjutnya, untuk memperdalam kemampuan kalian dalam memahami sumbu simetri dan nilai maksimum, kerjakan latihan di bawah ini. Kerjakan latihannya, disimak videonya dengan baik agar kalian bisa mengerjakan latihan yang ada di layar kalian. Terima kasih, sekian dari Pak Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.